Saudari-saudaraku yang terkasih, pokok percakapan kita yang terakhir adalah Kidung Maria yang disebut Kidung Magnificat. Sudah ada pengantarnya yang umum, lalu kita melihat sejarah dari kidung ini yang ternyata sudah sangat lama, disebut kidung yang sangat populer di antara orang-orang miskin. Nah, sesudah Yesus wafat dan bangkit, kemudian kidung yang sudah lama ini digubah menjadi kidung perjanjian baru. Nanti kalau sempat sendiri membandingkan, kalau mau melihat perbedaannya, yang lama itu ada pada 1 Samuel bab 2 ayat 1-10, dan yang baru di dalam perjanjian baru Lukas bab 1 ayat 46-55. Mengapa ada gubahan kidung itu juga sudah kita bicarakan. Kidung ini adalah kidung orang-orang miskin Yahweh. Nah, Yesus itu termasuk di dalam rangkaian itu. Ia mencintai orang miskin, ia wafat, ia mati sebagai orang miskin, dan menyerahkan hidupnya sebagai orang miskin seutuhnya kepada Allah, maka dia dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang yang dengan latar belakang perjanjian lama yakin mengenai hal itu, maka mereka entah siapa mengubah kidung perjanjian lama menjadi kidung perjanjian baru. Dan karena Bunda Maria dianggap atau diyakini sebagai bagian yang ikut di dalam spiritualitas orang-orang miskin, maka kidung perjanjian baru itu diletakkan, dengan menggunakan istilah ini, diletakkan pada mulut Bunda Maria. Artinya Maria dianggap sebagai wakil saudari-saudara kita yang mengikuti spiritualitas orang miskin itu. Itu latar belakangnya. Kita juga sudah melihat beberapa hal yang penting. Kidung pujian ini pada dasarnya adalah kidung pujian atas karya agung Allah. Karya agung Allah itu sangat jelas di dalam perjanjian lama, dalam keluaran dari Mesir. Kemudian Allah membawa kembali bangsa atau umatnya dari pembuangan di Babilonia, dan puncaknya adalah karya agung Allah itu adalah ketika Yesus dibangkitkan. Kita juga sudah melihat ada dinamika yang kita temukan di dalam kidung itu. Dinamika yang pertama yang sudah kita bicarakan adalah kontemplasi karya Allah. Bunda Maria, kita memakai saja, menggunakan saja nama Bunda Maria. Bunda Maria menceritakan sejarah pribadinya sendiri sebagai orang miskin yang diselamatkan oleh Allah. Tetapi lama-kelamaan, bukan hanya dirinya yang diyakini diselamatkan oleh Allah, tetapi seluruh dunia ini adalah karya keselamatan Allah. Tampak di dalam dinamika subjek yang pertama adalah aku, yang kedua adalah ia, Allah yang melaksanakan karya keselamatannya. Dalam percakapan yang lalu, kita menggunakan istilah kontemplasi karya Allah. Nah, yang terakhir kita bicarakan adalah dinamika solidaritas yang berkembang. Di dalam kidung ini yang pertama-tama diyakini karya Allah itu jelas di dalam diri Bunda Maria. Tetapi kemudian di dalam bagian selanjutnya, kata ganti orang pertama diganti dengan kata ganti orang ketiga.
Jadi bukan hanya Bunda Maria yang diselamatkan, tetapi seluruh umat manusia diselamatkan. Nah, kalimat ini atau dinamika ini atau keyakinan ini kita beri nama solidaritas. Jadi pertama, Bunda Maria memperhatikan dirinya sendiri, tetapi dalam pengalaman akan keselamatan itu, ia memperhatikan semua orang. Itulah yang disebut solidaritas. Kita sampai di situ. Nah, sekarang kita akan keluar sebentar dari garis Kidung Magnificat. Tetapi saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian untuk sedikit lebih banyak mendalami yang dimaksud dengan solidaritas itu apa, dasar imannya apa, konsekuensinya apa untuk kita umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Jadi ini semacam ekskursus, keluar sebentar, mungkin agak lama juga, tetapi keluar dari garis Alkitabiah. Kita masuk di dalam pendalaman mengenai faham solidaritas. Yang pertama, dasar dari solidaritas itu apa? Harus ada dasarnya. Ini kan fakta solidaritas. Nah, dasarnya apa? Dasar yang pertama, yang paling pokok adalah solidaritas Allah dengan manusia. Dan itu sangat jelas di dalam surat kepada orang-orang Filipi, bab 2, ayat 5 sampai dengan seterusnya. Bab 2, ayat 5 dan seterusnya. Jadi ini landasan untuk berbicara mengenai solidaritas yang konkret. Saya baca, ayatnya berbunyi begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran apa, perasaan apa yang mengenai solidaritas itu? Karena pada ayat selanjutnya dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, nah sekarang, dan menjadi sama dengan manusia. Inilah yang namanya solidaritas paling dasar. Allah atau Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, menjadi sama. Dan bukan hanya menjadi sama dengan manusia, tetapi lebih jauh. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini solidaritas yang tiada taranya. Jadi kalau kita bicara tentang solidaritas, kita tidak hanya bicara tentang motivasi untuk bersolidaritas. Motivasi itu dorongan kemanusiaan, tetapi juga inspirasi iman. Inilah inspirasinya. Maka salah satu kesimpulan yang boleh ditarik dari situ, roh dari solidaritas itu dalam bahasa kita, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, adalah bela rasa. Kata bela rasa ini terjemahan dari bahasa asing, bahasa Latin, compassio. Bahasa Inggris compassion. Kata itu terdiri dari dua suku kata, cum, itu artinya bersama-sama, patiri, bahasa Latin, itu artinya menderita. Jadi seorang yang bersolidaritas adalah dia yang ikut menderita. Dengan siapa? Ya dengan sesamanya. Seperti Yesus menjadi sama dengan kita dan merendahkan diri sampai
mati di kayu salib. Maka kata bela rasa di dalam urusan solidaritas itu menjadi sangat penting. Itu dasar solidaritas. Nah, kita mau bicara mengenai solidaritas yang bukan paling dasar, tetapi konsekuensi dari Yesus yang bersolidaritas dengan kita manusia, itu adalah tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi-pribadi atau komunitas yang bersolider. Mengapa saya membicarakan ini sedalam ekskursus? Karena di Keuskupan Agung Jakarta, pada tahun ini tema pastoral, fokus pastoral adalah solidaritas. Dan solidaritas itu adalah salah satu tema yang amat penting di dalam ajaran sosial gereja. Keuskupan Agung Jakarta selama 5 tahun dari 2022 sampai 2026 mendalami masing-masing tema itu. Tahun 2022 yang didalami adalah hormat terhadap martabat manusia. Itu nanti akan kita lihat landasan dari solidaritas adalah hormat terhadap martabat manusia. Tahun lalu yang didalami adalah kebaikan bersama. Tahun ini adalah solidaritas dan masih ditambah subsidiaritas untuk kebaikan bersama. Tahun yang akan datang, tahun 2025, yang akan didalami adalah perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan tahun 2026 adalah tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Nah, kita masuk di dalam solidaritas. Karena solidaritas ini adalah bagian dari ajaran sosial gereja, maka kita mesti membaca beberapa bagian yang dianggap penting untuk memahami solidaritas itu. Saya mencoba menjelaskan pelan-pelan, langkah demi langkah, moga-moga nanti menjadi semakin jelas. Yang pertama, mengenai solidaritas. Rumusannya bagaimana? Tentu ada banyak rumusan tentang solidaritas. Tetapi karena kita mempelajari ajaran sosial gereja, ditanda kurung lagi ya, kalau maksud saya itu bicara mengenai solidaritas, kalau kita berdoa, mendoakan Kidung Magnificat, itu tidak berhenti pada menyanyikan Kidung Magnificat sebagai ibadat sore. Tetapi pikir tentang konsekuensinya. Kita yang mendaraskan Kidung Magnificat, karena di dalam Kidung Magnificat itu ada dinamika solidaritas, maka konsekuensi di dalam kehidupan kita yang mengidungkan solidaritas mestinya menjadi pribadi-pribadi atau komunitas yang semakin solider. Jadi tidak memisahkan, ini bagian doa ya selesai di situ, yang lain-lain itu soal lain. Bukan begitu. Kembali, rumusan solidaritas. Yang paling pas tentu saja adalah mencarinya di dalam ajaran sosial gereja. Salah satu ajaran sosial gereja disampaikan oleh Santo Yohanes Paulus II, Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987. Sebelumnya sudah ada, tetapi saya memilih ini karena gampang dipahami. Rumusannya begini, judulnya adalah keprihatinan sosial. Rumusannya begini, solidaritas bukanlah perasaan belas kasihan yang tidak jelas atau rasa sedih dangkal karena nasib buruk sekian banyak orang yang dekat dengan kita
maupun yang jauh dengan kita. Jadi bukan seperti itu. Lalu secara positif dikatakan begini, sebaliknya, solidaritas adalah ketetapan hati yang mantap dan tekun untuk membaktikan diri kepada kesejahteraan umum. Artinya, kesejahteraan semua orang dan setiap individu. Ini rumusan, salah satu rumusan di dalam ajaran sosial gereja yang berjudul Keprihatinan Sosial nomor 38. Yang kedua, kita coba pahami rumusan itu. Kita bertanya, mengapa dikatakan bahwa solidaritas itu keteguhan hati yang mantap dan tekun? Kenapa mesti pakai kata mantap dan tekun? Karena tantangan solidaritas itu sangat dahsyat. Gampang omong tentang solidaritas, tetapi yang tidak jarang menguasai arus zaman itu bukan solidaritas tetapi egoisme. Lawan dari solidaritas itu. Santo Yohanes Paulus II berbicara mengenai globalisasi. Globalisasi di dalam pandangan yang biasa itu adalah pasar bebas, persaingan bebas. Di dalam persaingan bebas, pasti yang lemah akan kalah. Akibatnya kesenjangan kehidupan semakin lebar. Saya selalu mengatakan dengan perumpamaan, kalau persatuan sepak bola Sedayu, supaya tidak menyebut nama orang ya, nama kota lain, diadu dengan Manchester City, jelas siapa yang akan kalah. Itu persaingan bebas itu seperti itu. Globalisasi itu seperti itu. Negara-negara kaya, kuat, bersaing dengan negara-negara yang sedang berkembang, untuk tidak mengatakan negara miskin. Kalau negara kuat membutuhkan sesuatu yang akan dikorbankan, pasti yang lemah, pasti. Itu globalisasi yang biasa. Santo Yohanes Paulus II berbicara mengenai globalisasi solidaritas. Rumusannya, globalisasi yang meminggirkan tidak. Tetapi globalisasi yang mengikutsertakan, globalisasi solidaritas, ya, itulah yang harus dipilih. Oleh karena itu, yang namanya solidaritas adalah keteguhan hati yang mantap dan tekun. Kalau hanya setengah-setengah, kalah digilas oleh semangat persaingan bebas itu. Kita bisa saja bicara tentang solidaritas, tapi prakteknya adalah persaingan bebas, gilas menggilas. Yang kedua, solidaritas itu tidak demi solidaritas, tetapi solidaritas itu demi kesejahteraan bersama. Maka kita cari apa yang dimaksud dengan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan umum, atau dalam bahasa asing bonum commune, kebaikan bersama. Kita cari lagi rumusan kebaikan bersama di dalam ajaran sosial gereja. Yang saya kutip adalah konstitusi pastoral yang judulnya Kegembiraan dan Harapan dari Konsili Vatikan II. Rumusannya begini, kesejahteraan umum itu. Kesejahteraan umum adalah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan
yang memungkinkan baik kelompok maupun individu untuk secara lebih penuh dan lancar mencapai kesempurnaan hidup sebagai manusia. Itu dari Gaudium et Spes nomor 26. Itu rumusan kesejahteraan umum, keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan. Kondisi yang memungkinkan baik kelompok maupun individu secara lebih penuh mencapai kesempurnaan. Mengandaikan setiap manusia itu dipanggil untuk menuju kesempurnaan. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu? Kesempurnaan itu maksudnya apa? Saya sering mengatakan begini, proses menjadi manusia sempurna di dalam faham Gereja Katolik, saya rumuskan dengan 3 kata. Yang pertama, hominisasi. Yang kedua, humanisasi. Yang ketiga, divinisasi. Maksud saya apa? Hominisasi, ya menjadi manusia. Karena menurut salah satu teori yang saya kira sangat sangat masuk akal, dari segala macam ilmu bisa ditunjukkan, nenek moyang kita itu belum manusia. Belum manusia. Saya katakan belum. Saya tidak menggunakan kata bukan. Belum manusia. Yang paling dekat dengan kita, manusia, adalah yang namanya orang. Tetapi masih ditambah hutan. Orang hutan. Paling dekat. Menurut para ahli, DNA orang utan dengan DNA kita manusia itu 98% sama. Jadi sebelum ada manusia, yang ada adalah nenek moyang kita, dan pada suatu titik entah bagaimana terjadinya, muncullah manusia, hominisasi. Yang kedua, manusia tidak begitu saja dengan sendirinya menjadi manusiawi. Maka langkah yang kedua adalah humanisasi, menjadi manusiawi. Saudari-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan itu memang manusia. Sama dengan kita, martabat kita sama. Tetapi mereka tidak, entah karena apa, atau belum hidup secara manusiawi. Ambil saja contoh yang konkret yang kita lihat kadang-kadang di televisi, saudari-saudara kita yang mencari makan di tempat-tempat sampah. Itu pasti manusia ya, tetapi hidupnya karena kemiskinan belum manusiawi. Nah, menjadi sempurna itu tidak hanya cukup menjadi manusia, tetapi harus berkembang. Hidupnya menjadi manusiawi, perjuangan melawan kemiskinan, melawan diskriminasi dan sebagainya, itu adalah perjuangan agar kita manusia semakin manusiawi. Tetapi bagi orang Kristiani, belum cukup berhenti di situ. Manusiawi saja tidak cukup. Kita dipanggil menuju kesempurnaan kesucian, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Divinisasi, menjadi semakin ilahi. Contoh yang sudah banyak kali saya sampaikan, itulah yang dilambangkan di dalam setiap perayaan Ekaristi. Ketika imam mencampurkan air ke dalam anggur sebelum persembahan, itu doanya persis doa ini, keyakinan bahwa kita itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Rumus doanya bagus sekali, hanya
umat tidak mendengar karena itu diucapkan dalam batin oleh imam. Doanya begini, sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian di dalam kealahan Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti kami. Anggur adalah lambang dari kealahan Kristus, air adalah lambang kemanusiaan kita, air dicampurkan ke dalam anggur agar kita mengalami proses divinisasi itu. Tidak sebaliknya, tidak anggur dicampur air nanti jadinya terbalik-balik. Itulah artinya menjadi sempurna. Jadi bukan dalam ajaran sosial gereja, kesempurnaan itu bukan kesempurnaan manusiawi saja, menjadi sangat penting, tetapi belum cukup. Ada proses berikutnya, yaitu divinisasi. Itu kata sempurna, yang tadi masuk di dalam rumusan tentang kebaikan bersama. Nah, kondisi kebaikan umum yang kedua sekurang-kurangnya, yang manusiawi ini, harus diciptakan, tidak datang dengan dirinya sendiri. Kalau tidak diperjuangkan, orang-orang, saudari-saudara kita yang kurang beruntung, ya tetap saja akan kurang beruntung. Tidak ada yang membantu membela mereka. Kebaikan bersama harus diciptakan. Itu tanggung jawab yang besar, yang dicoba didalami di Keuskupan Agung Jakarta ketika kita bicara mengenai solidaritas. Itu dalam rangka menciptakan kebaikan bersama. Yang berikutnya, kebaikan bersama itu diperuntukkan tidak untuk golongan tertentu, tetapi untuk setiap orang, setiap kelompok di dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi di dalam kebaikan bersama. Dan dengan demikian, kalau kita pahami, setiap pribadi, setiap kelompok dipanggil dengan panggilan yang sama, yaitu apa? Menuju kesempurnaan dalam 3 langkah tadi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kondisi-kondisi, keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan? Salah satu yang dimaksudkan tentu saja adalah fasilitas-fasilitas yang vital, supaya manusia hidup secara manusiawi. Kalau saudari-saudara kita, kalau kita keliling Jakarta akan melihat setiap malam sesudah keliling kota mencari kertas-kertas bekas dan sebagainya, malam hari mereka dengan anak-anak mereka tidur di gerobak yang mereka bawa untuk mencari sampah, itu pasti belum mengalami kesejahteraan umum. Karena belum mempunyai fasilitas yang vital. Kalau diurut-urutkan, tidak mengalami pendidikan yang baik, tidak mempunyai kesempatan untuk memelihara kesehatan, ya adanya seperti itu. Belum manusiawi. Maka yang belum manusiawi ini harus diciptakan, diusahakan agar menjadi kenyataan. Dan bukan hanya soal kemiskinan material ya, tetapi misalnya kepastian hukum, itu termasuk kondisi-kondisi tadi. Kalau hukumnya diubah-ubah, dibuat untuk kepentingan tertentu, ya pasti tidak akan membangun kesejahteraan umum. Martabatnya dihormati. Kalau masih ada diskriminasi gender misalnya, ya pasti kesejahteraan umum tidak akan menjadi kenyataan. Di dalam beberapa
budaya yang saya sebut tadi, misalnya kaum perempuan tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah, mengalami pendidikan. Ya, kalau begitu pasti hidupnya kurang manusiawi. Yang perempuan tidak mendapatkan warisan, itu adalah itu adalah salah satu wujud kondisi-kondisi vital yang tidak akan bisa dicapai. Yang ketiga, dasar untuk bicara mengenai solidaritas. Dasarnya dalam iman, karena ini ajaran sosial gereja, bukan ajaran sosial yang lain-lain. Dasarnya adalah faham tentang manusia. Manusia itu siapa? Konsep martabat manusia dasarnya kita semua sudah tahu. Kitab Kejadian berbicara mengenai manusia itu citra Allah. Kejadian bab 1 ayat 27 menunjukkan segi mulia dari manusia itu. Citra Allah. Tetapi ada ayat lain di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7, yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, akan menjadi debu kembali. Itulah sisi lain dari manusia, kefanaan manusia. Kita semua mengalami itu. Dari satu pihak, kita ini adalah pribadi yang mulia karena citra Allah. Dari lain pihak, kita ini adalah manusia fana. Tetapi ingat yang tadi, kita semua yang fana ini dipanggil menuju kesempurnaan. Ini harus diingat, jadi tidak hanya manusia fana saja. Kalau begitu kita kehilangan martabat juga, kehilangan harapan. Kita manusia fana dari satu pihak, tetapi kita adalah pribadi yang mulia, citra Allah. Kita dipanggil untuk berkembang menuju manusia mulia itu. Dan semua manusia mempunyai sifat itu. Oleh karena itu, kita mengatakan dengan tidak tergoyahkan, manusia itu mempunyai martabat yang sama. Dan mempunyai hak agar martabatnya itu dihormati. Mengenai relasi-relasi manusia. Manusia yang bermartabat itu relasinya dengan siapa? Pertama tentu dengan Allah yang menciptakan dia. Yang kedua dengan sesama. Dan yang ketiga, yang sekarang menjadi kesadaran yang semakin kuat, tidak cukup manusia itu berelasi dengan Allah dan dengan manusia, tetapi mesti menjaga relasi yang baik dengan alam ciptaan. Manusia tidak hanya berbakti kepada Allah, bersujud kepada Allah, berbakti kepada sesama, tetapi juga yang berikutnya menjaga kelestarian alam rumah kita bersama. Itu yang ketiga. Landasan dari ajaran sosial gereja mengenai solidaritas. Yang keempat, tujuan dari solidaritas manusia. Tadi sudah disebut, tujuan dari solidaritas antar manusia, antar sesama adalah kesejahteraan umum. Itu tujuannya, sejahtera. Nah, untuk dapat menjadi sejahtera, tujuan utama ada sasaran-sasaran di antaranya. Supaya dapat mencapai kesejahteraan umum, ada langkah-langkahnya, ada wilayah-wilayahnya. Kita ambil saja contoh yang disebut sasaran itu apa.
Misalnya berkaitan dengan saudari-saudara kita kaum pekerja yang disebut buruh, misalnya. Supaya sampai kepada kesejahteraan, saudari-saudara kita yang disebut pekerja, entah pekerja rumah tangga, entah pekerja pabrik, itu mesti menerima mesti berjuang seperti apa? Tentu dia harus bekerja dengan baik, satu. Dan dengan bekerja yang baik, dia mendapat upah yang wajar dengan pekerjaan itu. Maka ada serikat buruh. Serikat buruh ini penting agar kaum buruh, saudara-saudara kita itu, sungguh-sungguh satu, dihargai pekerjaannya, dihargai martabatnya, karena dia atau mereka sudah memberikan yang paling baik untuk kesejahteraan bersama itu. Ambil saja contoh yang kecil, saudara-saudara kita penyapu jalan. Mereka adalah pribadi yang ingin hidup semakin manusiawi, tetapi karena entah bagaimana tidak memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Maunya jadi guru tetapi tidak bisa, maka menjadi penyapu jalan. Sebagai penyapu jalan, sebagai pribadi dia harus dihormati, martabatnya. Bukan status sosialnya, martabatnya. Sebagai penyapu jalan, saudari-saudara kita itu memberikan yang paling baik. Coba silahkan membayangkan kalau jalan tidak pernah disapu, yang lewat juga tidak merasa nyaman. Mereka berjasa dalam hal itu. Karena jasa itu, mereka mesti dihargai. Dan penghargaan yang paling konkret adalah mereka memperoleh satu, gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan macam-macam yang diperlukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, masalahnya ada aturannya apa tidak? Kalau ada aturannya dilaksanakan apa tidak? Itu masalahnya. Jadi semuanya itu dalam rangka tujuan kebaikan bersama. Nah, karena banyak yang tidak dapat diperlakukan dengan baik, maka ada komunitas-komunitas yang memberi perhatian istimewa kepada saudara-saudara kita yang disebut kaum buruh itu. Saya memberikan contoh konkret. Di sebelah rekaman ini ada kantor yang namanya Lembaga Daya Dharma. Saya pernah bertemu dengan satu pribadi yang tahun sekian itu menjadi buruh di Tangerang. Setiap hari Sabtu dan Minggu ada kerasulan buruh yang dilakukan oleh Lembaga Daya Dharma ini. Saudara-saudara kita yang mau itu dibina di Lembaga Daya Dharma ini. Mereka diundang ke sini, diberi motivasi, diberi inspirasi, diberi tumpangan juga, diberi makan juga. Bapak yang saya temui itu mengatakan, wah kalau Sabtu Minggu kami senang Romo, karena diundang ke Lembaga Daya Dharma dan diberi makan, diberi tempat menginap, dan sebagainya. Karena pembinaan itu, sekarang Bapak itu menjadi pengurus kredit union yang anggotanya banyak. Bisa menyekolahkan anak-anaknya, bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan hariannya. Ini yang namanya pendampingan kaum buruh. Supaya kaum buruh itu tidak direndahkan terus, tetapi bisa bangkit. Hidupnya menjadi semakin manusiawi. Ada komunitas yang namanya komunitas San Egidio, sama. Mereka tidak menolong orang miskin,
kata itu tidak dipakai. Tetapi teman-teman kita, anggota komunitas San Egidio itu tujuannya adalah menjadi sahabat saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Menjadi sahabat, tidak membantu. Ya membantu tetapi dengan menjadi sahabat. Sehingga ketika kita membantu, kita tidak melihat ke bawah. Menyepelekan mereka, merendahkan mereka, enggak. Tetapi menjadi sahabat. Salah satu pemulung diundang di dalam temu pastoral Keuskupan Agung Jakarta dan bercerita mengenai keadaannya dan bagaimana ketemu dengan komunitas ini dan merasa dimanusiakan. Pengalaman yang sama diungkapkan oleh Bapak pemulung itu ketika dia kalimat terakhir di dalam pembicaraannya. Di sini saya tidak merasa diri sebagai pemulung, tetapi sebagai teman-teman dari para pastor semua. Hebat sekali. Itulah sasaran-sasaran supaya kesejahteraan umum itu tercapai. Yang terakhir, solidaritas dan partisipasi. Karena solidaritas itu tujuannya adalah kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum, maka muncul prinsip partisipasi. Prinsip ini, saya kutip catatan itu dari yang namanya ajaran sosial gereja yang judulnya Centesimus Annus, tahun yang ke-100 dihitung dari Rerum Novarum, ensiklik pertama mengenai ajaran sosial gereja. Dikatakan begini, partisipasi adalah bagian dari kesejahteraan umum. Yang dipakai adalah kata dari. Maksudnya apa? Setiap orang, setiap pribadi punya hak untuk menarik manfaat dari kesejahteraan umum itu. Jadi kalau negaranya sejahtera, pajaknya besar yang dikumpulkan oleh negara, setiap orang mempunyai hak untuk menikmati pajak yang besar itu. Itu idealnya, jadi tidak dikorupsi sekian triliun. Kalau negaranya sejahtera, sekali lagi, uang pajak besar, pajak dikembalikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Partisipasi berarti itu mengambil manfaat dari. Tetapi partisipasi bukan hanya satu arah seperti itu. Partisipasi itu dua arah. Maka partisipasi yang berikutnya adalah ikut membangun kesejahteraan umum. Kalau dibahasakan dengan kata-kata yang lebih sederhana, tidak ada seorang pun yang boleh menganggap dirinya terlalu miskin, terlalu lemah untuk tidak ambil bagian di dalam membangun kesejahteraan umum. Tidak boleh. Sekecil, semiskin, selemah apapun, setiap warga mempunyai tanggung jawab juga untuk ikut membangun kesejahteraan umum. Dari rumusannya yang pertama tadi, ikut ambil bagian, jadi menikmati. Yang kedua adalah ikut membangun, ikut berkontribusi. Kalau dilihat dari segi ini, yang namanya solidaritas itu berarti meningkatkan partisipasi. Partisipasi ikut membangun, partisipasi ikut
menikmati. Itulah yang namanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu berarti terwujudnya partisipasi dua arah dalam membangun kesejahteraan umum bagi setiap individu, bagi setiap kelompok. Moga-moga jelas. Sekedar penjelasan amat singkat. Kalau mau tahu lebih dalam, lebih detail ya harus membaca buku ajaran sosial gereja yang tebalnya segini ini. Dan biasanya kalau mulai membaca 1-2 halaman, 3 halaman, bahasanya sulit, maka lalu ditutup kembali, tidak lanjut dibaca. Semoga dengan demikian jelas. Tetapi intinya sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah kita ini sedang mencoba mendalami Kidung Magnificat. Kidung Magnificat itu adalah doa gereja untuk para imam, para biarawan-biarawat itu setiap hari didoakan pada ibadat sore. Dijadikan nyanyian dengan segala macam keindahannya. Apalagi kalau kita mendengarkan orkes simfoni memainkan Kidung Magnificat. Indah. Tetapi, nah sekarang yang mau dikatakan, tidak cukup menyanyikan atau mendaraskan Kidung Magnificat. Karena Kidung Magnificat, kalau kita mendoakan, kalau kita mendaraskan, mewajibkan kita untuk pertama, bertumbuh dengan mata kontemplatif. Melihat sejarah ini sebagai sejarah dunia, sebagai sejarah karya Allah. Dan yang tadi kita coba ungkap secara lebih panjang, mewajibkan kita untuk membangun semangat solidaritas. Itu sebetulnya yang paling penting. Solidaritas yang konkret dirumuskan, diajarkan di dalam ajaran sosial gereja. Baik, tentang solidaritas sebagai ekskursus kita selesai. Sekarang kita kembali ke dalam teks Magnificat. Kembali dari ekskursus. Berikutnya adalah dapat kita amati dalam kidung ini ada pembaharuan perubahan tata nilai. Perubahan tata nilai. Jadi kembali lagi sebetulnya pesannya kalau kita mendoakan Magnificat dan kidung Magnificat itu menjadi pengalaman rohani kita, dengan sendirinya tata nilai kita itu akan berubah. Maksudnya apa? Coba saja dilihat, ada dua kelompok. Yang satu kelompok adalah nilai yang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang congkak, orang yang berkuasa, orang yang kaya. Itu nilai, satu sistem nilai tersendiri. Lalu sistem nilai yang lain adalah orang yang takut akan Allah, orang yang mengandalkan Allah, orang miskin dalam tanda petik, dan orang yang rendah. Itu semua simbolik, jadi jangan menjadi orang yang rendah, jangan ingin. Tetapi rendah simbolik dalam arti orang yang mempercayakan dirinya kepada Allah. Tidak mengandalkan kekuasaan, kekayaan, sombong, dan sebagainya. Tata nilai yang berubah. Tata nilai 1 dan tata nilai 2 yang sangat berbeda, bahkan berlawanan. Dengan kata lain, ada tata nilai yang mencerminkan gerak naik. Itu sudah ada di dalam kitab Kejadian. Manusia pertama itu dosanya sebetulnya apa?
Yang dilakukan adalah makan buah terlarang. Tetapi dengan makan buah terlarang sebetulnya mereka itu ingin apa? Ingin menjadi sama dengan Allah. Mempunyai pengetahuan. Gerakannya naik. Akibatnya apa? Hancur. Menara Babel. Menara Babel. Mereka membuat tangga naik untuk mencapai langit. Artinya sama, ingin menjadi seperti Tuhan Allah. Akibatnya apa? Kacau balau. Dicerai-beraikan. Sakeus dari Perjanjian Baru mau melihat Yesus, apa yang dia buat? Naik ke pohon. Gerak naik. Lihat apa dia? Nggak lihat apa-apa. Itu simbolik. Sekarang juga banyak sekali orang yang mau naik terus, naik di dalam kekayaan, naik gengsinya, naik kuasanya, naik terus. Itulah kecenderungan manusia. Buahnya kita semua tahu, tidak bagus. Sementara Yesus itu geraknya turun. Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi sama dengan kita manusia. Itulah yang menebus segala macam akibat dari kecenderungan mau naik itu. Harus ada yang turun dan itu adalah Yesus. Sakeus, ketika dia naik pohon dia tidak ketemu apa-apa. Ketika dia turun, Sakeus segeralah turun sebab aku ingin menumpang di rumahmu. Terjadilah keselamatan. Di dalam kitab suci, Perjanjian Baru, perubahan tata nilai itu seperti apa? Nanti kita pikir sendiri mengenai perubahan tata nilai yang terjadi di dalam diri kita, tentu saja. Kita ambil Filipi bab 4. Oh, bukan itu. Bab 3. Bab 3 mulai ayat 4. Filipi bab 3 ayat 4. Perubahan tata nilai dalam diri Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Menceritakan diri Paulus yang lama mengandalkan hal-hal lahiriah, lalu didaftar. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian, aku orang Farisi, hebat. Itu Paulus lama. Paulus yang baru di mana? Ayat 8. Malahan segala sesuatu, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini tata nilai yang baru. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami keselamatan seperti Bunda Maria, tata nilai hidupnya akan berubah, baru. Satu lagi tentang Paulus, 1 Timotius bab 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Itu Paulus lama. Penganiaya, penghujat, ganas. Silahkan membayangkan orang yang seperti itu. Padahal kata orang Paulus itu kecil, tetapi ganas. Penganiaya, penghujat. Lalu dikatakan, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perubahan tata nilai. Saya mengutip salah seorang tokoh
kemanusiaan namanya Viktor Frankl. Bicara mengenai tata nilai yang berubah atau yang seharusnya berubah. Saya baca kata-katanya begini. Sudah begitu lama kita bermimpi, dan sekarang kita sudah bangun dari mimpi itu. Artinya bangun dari mimpi itu sudah sadar bahwa nilai-nilai lama itu salah. Dia mengatakan begini, mimpi bahwa kalau kita berhasil menciptakan masyarakat yang semakin sejahtera secara sosial, ekonomi, segala sesuatu beres. Nyatanya tidak. Jadi sejahtera, tapi sekarang ini kan banyak orang yang bunuh diri karena terlalu sejahtera itu. Ada kecemasan yang berlebihan. Gimana caranya mempertahankan milik saya ini? Ternyata nilai yang dianggap paling penting sekarang semakin disadari itu bukan nilai. Kalau nyanyiannya Chrisye itu gimana? Damai bersamamu, mencari damai supaya bisa lepas dari kepalsuan dunia. Terakhir, satu kalimat. Jadi sebetulnya Kidung Maria ini kidung apa? Saya mengatakannya begini, ini adalah kidung pengharapan. Saya selalu mengatakan pengharapan itu landasannya iman. Bukan hitung-hitungan kalkulasi manusia, bukan. Itu namanya optimisme, kalkulasi manusia. Kalau gagal menjadi pesimisme. Tetapi harapan itu landasannya adalah iman. Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya juga. Mengapa disebut kidung harapan? Realitas kita itu sekarang jungkir balik. Antara cita-cita dan kenyataan itu jauh. Kita mengatakan dalam bahasa iman, kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Nyatanya apa? Peperangan. Nyatanya apa? Konflik. Kita ini adalah orang yang percaya kepada Allah. Mestinya merasa damai, berdampingan dengan orang yang sesama beriman. Nyatanya apa? Ada teroris yang menggunakan nama Allah, membenarkan dendam, membenarkan kekerasan, membenarkan pembunuhan. Jauh antara keyakinan dan realitas. Nah, Bunda Maria mampu melihat lebih jauh dari yang tampak di dalam realitas itu. Meskipun realitasnya jungkir balik, tetapi Maria melihat lebih jauh. Allah yang telah memulai karya yang baik akan menyelesaikannya pula. Itulah yang menjadi landasan dari arah dasar Keuskupan Agung Jakarta selalu ditutup dengan kalimat ini. Ia yang telah memulai karya yang baik akan menyempurnakannya. Kita bicara tentang solidaritas bagus, tetapi yang ada adalah rebutan, bukan solidaritas. Kita bicara mengenai merendahkan diri supaya dapat menjadi pelayan. Yang terjadi adalah gerak naik, rebutan lagi, kekuasaan. Kalau tidak melihat yang lebih jauh daripada yang tampak, kita akan kehilangan energi untuk berbuat baik. Tetapi ketika kita melihat dengan mata pengharapan, kita akan tetap rajin berbuat baik meskipun yang kita lihat itu kurang ada buahnya. Itulah yang dikutip di dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta pula dari 1 Korintus bab 15 ayat 58. Itulah kata-kata orang yang hidup dalam pengharapan.
Karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kendati kondisinya tidak semakin baik, orang yang berpengharapan akan terus berjuang, bertumbuh di dalam solidaritas, seperti Bunda Maria. Nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikutnya. Terima kasih.